Kita akan membaca firman Tuhan satu ayat dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Satu ayat saya akan bacakan kepada jemaat untuk kita renungkan hari ini. Filipi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Demikian satu ayat firman Tuhan yang saya sudah bacakan untuk kita renungkan pada pagi ini. Dari satu ayat yang saya bacakan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kualitas kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus sebagai seorang rasul, sebelum dia bertobat, memang dia adalah orang yang cukup bandel, nakal, diukur dari kekristenan. Karena sebelum bertobat namanya Saulus, dia adalah penganiaya jemaat, penganiaya orang Kristen. Dan setelah dia bertobat, benar-benar dia bertobat dan menjadi rasul yang sangat favorit dalam Alkitab. Dan setelah dia bertobat itu, dalam pertumbuhan imannya, dikatakan bahwa memiliki komitmen yang luar biasa, sebagaimana yang kita baca dalam pembacaan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini sekaligus merupakan kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai macam ajaran yang dikatakan bahwa menolak kebangkitan Yesus, atau dengan kata lain tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Ada beberapa golongan atau organisasi yang seperti itu, menolak atau tidak percaya tentang ketuhanan Yesus secara khusus kebangkitannya. Sehingga kalau kita mau pelajari itu terlalu banyak argumen-argumen yang menolak tentang kebangkitan Yesus, dan mereka katakan bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang bangkit, dan lain sebagainya. Termasuk yang sangat tren sekarang atau viral sekarang adalah satu organisasi yang sebenarnya mungkin sudah lama terbentuk, tetapi kita belum tahu tentang itu. Adalah kekristenan progresif. Kalau Bapak Ibu mau tahu itu, nanti cari di Google atau cari di YouTube atau videonya tentang kekristenan progresif. Salah satu di antara golongan yang menolak kebangkitan Yesus atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Ada beberapa pokok iman Kristen yang tidak diterima, termasuk Alkitab. Mereka katakan Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan iman kita. Yang berikut, mereka juga tidak percaya tentang Yesus sebagai Allah. Mereka katakan Yesus itu hanya manusia biasa dan bukan juru selamat, bukan Tuhan. Dan masih banyak yang lain yang mereka anut sebagai paham mereka
Tetapi sekali lagi kita tidak akan mempersalahkan mereka. Cuma kita mau belajar tentang itu supaya kita tahu dan bisa mengantisipasi dalam kehidupan kita. Dan untuk memahami tentang kualitas kebangkitan Yesus, ke depan kita akan belajar tentang fakta-fakta kematian Yesus, fakta-fakta kebangkitan Tuhan Yesus, dan fakta-fakta yang lain. Tapi tahun depan dalam perayaan Paskah berikutnya kita akan renungkan itu jika Tuhan masih mengizinkan kita. Nah, untuk lebih gampang memahami tentang kualitas kebangkitan Yesus, saya akan memberikan satu ilustrasi. Tetapi sekali lagi bahwa ilustrasi ini hanya alat bantu untuk kita memahami apa yang saya akan sampaikan hari ini. Tabir. Ada yang tahu ini? Apa ini? Uang. Uang berapa? 100.000 ya. Iya. Perhatikan. Uang ini masih bagus. Tapi ketika saya kasih begini, masih tetap uang 100? Masih? Yakin? Nah, kalau saya kasih begini, tabir, masih tetap uang 100? Nilainya berubah? Tidak ya? Coba kita perhatikan. Sekalipun seandainya robe ini tetap akan menjadi uang 100.000 nilainya. Apa makna ilustrasi ini? Tadi waktu masih bagus, andaikan Yesus masih di sorga, karena dia adalah Allah yang datang dari sorga, dia tetap Allah. Kualitas kuasanya paten, original. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, apakah kealahannya berubah? Berubah? Waktu dicaci maki, dicambuk, dipaku di atas kayu salib, berubah kealahannya? Waktu mati, dikuburkan, apakah kealahannya berubah? Tidak ya? Inilah iman Kristen, dogma yang sangat penting dalam kekristenan, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa Yesus bangkit merupakan jaminan bagi kita orang Kristen. Kalau tanpa Kristus, kekristenan tidak ada artinya. Gereja tanpa Kristus tidak ada artinya. Rumah tangga tanpa Kristus tidak ada artinya. Pribadi tanpa Kristus tidak ada artinya. Nah, karena itu kita akan belajar bersama hari ini bagaimana kualitas kebangkitan Yesus Kristus yang dalam satu paket tadi itu, mengapa tidak berubah kealahannya? Yang pertama, karena kemahakuasaan Yesus, kealahan Yesus adalah paten. Istilah ini saya pinjam dari istilah medis. Sebagaimana yang kita biasa dengar bahwa obat adalah obat paten atau yang lainnya. Kemudian kalau kita bawa ke dalam dunia otomotif disebut orisinil. Artinya asli dan bukan KW-KW. Nah, itu sebabnya karena Yesus adalah Allah. Pada mulanya dia adalah Allah dan datang ke dalam dunia tetap Allah. Mati pun di atas kayu salib dalam penderitaannya itu dia tetap Allah. Dikubur pun tetap Allah. Itu sebabnya dia bisa bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itu karena paten tidak pernah berubah. Maka ketika Paulus menjadi rasul, ada satu komitmen dari hidupnya yang kita baca tadi, yang kukehendaki. Yang kukehendaki ini adalah satu komitmen, kemauan dalam diri Paulus untuk memahami, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan tentu karena dia memahami itu,
maka Paulus benar-benar hidup sebagai orang yang luar biasa dalam hidupnya. Karena apa? Sekali lagi, dia telah mengenal Dia dan memahami kuasa kebangkitannya. Dan karena itu dia tidak ragu, sekalipun pada akhirnya dia menderita, disiksa, dianiaya karena Kristus, tetapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang hina baginya, karena dia telah mengenal Kristus, memahami kuasa kebangkitannya, dan itu sebabnya dia rela menjalani proses kehidupan yang begitu luar biasa dialami dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal ini membawa kita untuk bisa juga memiliki tekad, komitmen seperti itu. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen? Ada kerinduan dari kita untuk lebih dalam mengenal Dia, sehingga ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar mengenal Dia dan memahami kuasa kebangkitannya, bahwa Yesus benar-benar bangkit, mematahkan semua argumen, pendapat atau doktrin yang menolak tentang kealahan dan kebangkitan Yesus Kristus. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang muncul sekarang. Jangan sampai juga kita terpengaruh, kita terbawa arus, sehingga kita tidak memiliki pendirian yang sungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Karena apa? Kita tidak mengenal Dia dan tidak memahami tentang semua proses yang dialami oleh Tuhan Yesus, termasuk dalam kebangkitannya. Benar-benar adalah Allah yang bangkit. Yang kedua, selain paten tentang kualitas kebangkitannya, selain orisinil, maka yang kedua adalah menjadi jaminan dalam kehidupan kita hidup masa kini. Kalau kita benar-benar percaya bahwa kuasa kebangkitannya adalah paten, asli benar, tidak pernah berubah, maka ketika kita memahami itu akan menjadi semangat baru bagi kita, spirit baru yang akan memotivasi kekristenan kita semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Kristus Yesus. Dalam merayakan Paskah tahun ini sangat luar biasa. Di banyak gereja, di banyak organisasi gereja melaksanakan perayaan Paskah. Di jemaat kita di Klasis Rantepao, semua 3 PIG melaksanakan Paskah. Sekolah minggu, PKM, PKW, PKP tidak ada. Ya, walaupun ada yang ikut. Kenapa bisa begitu? Saya pakai istilah yang biasa kami pakai di tingkat sinode adalah karena PKP anak bungsu. Mengapa dikatakan anak bungsu? Karena PKP lah yang terakhir terbentuk kepengurusannya, persekutuannya di organisasi Gereja Kibai. Jadi kita maklumi kalau PKP memang masih kalah dari yang lain, tapi mudah-mudahan ke depan PKP tidak ketinggalan juga. Apa yang kita simak dari semua perayaan Paskah itu? Saya mau sampaikan begini. Harapan saya, selama kita mengikuti perayaan Paskah, jadikanlah itu sebagai momentum untuk mencas kekristenan kita. Saya sering menggunakan istilah cas itu di tempat-tempat pelayanan kami yang lalu. Apa artinya? Mungkin kita jenuh, mungkin kita bosan, mungkin kita capek dalam persekutuan, atau kekristenan kita mulai redup. Tetapi mari kita cas. Tahu cas ya? HP itu kalau lobet diapain? Dicas ya. Supaya apa? Supaya tidak lobet. Kekristenan kita
ada waktu tertentu di mana kita jenuh, di mana kita merasa bosan, di mana kita merasa capek. Tapi caslah itu dengan kegiatan-kegiatan gerejawi, misalnya Natal. Jadikan momentum Natal itu sebagai cas rohani bagi kita, agar kita bangkit semangat. Demikian juga dalam perayaan Paskah. Itu yang saya maksudkan tadi, jangan sampai kita hanya merayakan Paskah secara rutinitas, ikut-ikut saja, hura-hura, ramai-ramai, tapi setelah pulang tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini banyak yang terjadi pada waktu yang lalu. Sekolah minggu pergi Paskah, pergi Natal, pergi ulang tahun, kembali kok tidak ada perubahan. Sama juga PKN, pergi Paskah, pergi Natal, 3 hari, 2 hari, setelah pulang kok tidak ada perubahan. Ibu-ibu juga pergi Paskah, pergi Natal, pergi ulang tahun, pertemuan, pulang tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya saya katakan, jadikan semua kegiatan gerejawi itu sebagai momentum untuk mencas kekristenan kita, bangkit dari masa lalu. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan terikat dengan masa lalu. Jangan ada orang Kristen, jangan ada jemaat yang tidak ada ikhlas. Setiap tahun begitu ditanya bagaimana Pak tentang kekristenan kita. Oh, begitu. Nah, langsung sih kamu tolak. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada peningkatan dalam hidup kita. Dan karena itu mari kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, disalib, dikuburkan, mereka terpencar, tidak tahu di mana limanya, karena putus asa. Kenapa putus asa? Mereka katakan, waduh, orang yang kita andalkan, yang akan melindungi kita, menyelamatkan kita, kok ditangkap, dianiaya, disalib, mati, dikuburkan. Apa yang kita andalkan dari dia? Tapi ketika dia bangkit, rasul-rasul kembali semangat, kembali diberi kekuatan baru untuk menjalani tanggung jawab pelayanan selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ilustrasi tadi, bagaimanapun juga, dikasih bagaimanapun juga itu uang 100.000 tadi itu, nilainya kekal. Mari kita pertahankan kualitas kekristenan kita. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan dalam banyak hal. Kita rajin ke gereja, kita rajin kebaktian doa, kita rajin kebaktian rumah tangga, kita rajin ikut kegiatan-kegiatan dalam banyak hal. Termasuk semangat dalam memberi kepada Tuhan. Kalau yang lalu mungkin target ya, misalnya kita sudah beri uang 1.000, harusnya 2.000. Kalau kita sudah beri 2.000 yang lalu, harusnya 5.000. Kalau sudah 5.000, harusnya 10.000. Dan seterusnya. Termasuk di dalam pembangunan kita. Mari kita benar-benar menunjukkan kualitas kekristenan kita dengan terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tadi pagi saya katakan, dan ini berulang kali saya sampaikan, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan hitung-hitungan kepada kita. Takaran yang kita pakai untuk berbuat kepada Tuhan, itu juga yang Tuhan pakai untuk kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita akan tuai. Tidak mungkin kita tanam jagung, mau tuai durian. Sebaliknya, kalau kita tanam durian, tidak mungkin kita tuai jagung. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Karena itu mari kita meningkatkan kualitas kekristenan kita. Seperti Yesus telah bangkit.
di mana kita dapat belajar bahwa kualitasnya tidak pernah berubah. Walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah dianiaya, tetapi kualitas kealahannya, kemahakuasaannya tidak pernah berubah. Dan itu diberikan kepada orang Kristen. Karena itu ketika kita hidup sebagai orang percaya kepada Yesus, kita akan memiliki kekuatan kuasa itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu menjalani kehidupan ini dan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kiranya kehidupan kekristenan kita benar-benar teruji dalam kualitasnya, sehingga perilaku kita akan membuktikan itu di masa mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.